Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali berjumpa dengan saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Kali ini saya sesuai dengan janji saya akan melanjutkan perihal tentang waktu di tengah sholat dalam kitab Kifayatul Akhyar. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'na bihi bil ulumi wa barakati bidarini amin. Sebagai penerapan pendapat para ulama bahwa orang yang mengumpulkan sholat secara jamak takdim dan mengerjakan sholat asar dengan dijamakkan di waktu zuhur karena bepergian atau sakit atau karena hujan juga dimakruhkan sholat sunnah baginya. Hukum yang benar adalah demikian. Ya, ini menurut penerapan pendapat para ulama ya. Orang yang melakukan sholat jamak secara jamak takdim sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, ya kan, dijamak karena berpergian, mungkin karena sakit atau mungkin karena hujan. Itu dimakruhkan sholat sunnah baginya. Ya, hukum itu telah diterangkan dengan jelas oleh Al-Bandaniji yang menukil dari para ulama Syafi'i, dan beliau juga menukil dari Imam Syafi'i. Walaupun demikian, Al-Imad bin Yunus menerangkan bahwasanya hal itu tidak makruh. Al-Imad ini diikuti pendapatnya oleh sebagian orang yang mensyarahi kitab Al-Wasit. Syekh Asna'i berkata, keterangan Al-Imad itu ditolak dengan nas Imam Syafi'i. Ya, kalau menurut Al-Imad bin Yunus itu tidak makruh, ya kan, sholat sunnah, ya kan. Tapi menurut Syekh Asna'i, ya, Syekh Asna'i katanya, menurut Syekh Asna'i, keterangan Al-Imad itu ditolak dengan nasnya Imam Syafi'i. Seandainya kamu berkata bahwa kemakruhan sholat sunnah itu tidak hanya terbatas pada waktu-waktu yang telah kami sebutkan itu, tetapi sholat sunnah juga makruh tatkala imam naik ke atas mimbar untuk khutbah dan tatkala sholat untuk diiqamahkan, maka kami jawab kemakruhan itu berhubungan dengan waktu asri. Jadi sholat sunnah itu tidak terbatas kepada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi ya, yang tadi di sini sebelumnya ya, yang ada 5 itu. Tapi juga sholat sunnah dimakruhkan ketika khatib naik ke atas mimbar atau ketika sholat diiqamahkan. Ini berhubungan dengan kemakruhannya dengan waktu yang asli ya. Apakah kemakruhan itu makruh tahrim ataukah makruh tanzih? Dalam hal ini ada 2 qaul atau pendapat yang sahih dalam kitab Ar-Rawdah dan Syarah Al-Mu'azzab. Makruhnya adalah makruh tahrim. Apa itu makruh tahrim? Makruh tahrim adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam secara pasti ya. Karena didasarkan dalil yang zoni, yang masih mengandung keraguan-raguan. Zoni itu prasangka mas ya, dugaan. Makruh tahrim kebalikan daripada hukum wajib ya. Contohnya apa? Larangan memakai bahan sutra, berkumur, dan memasukkan air ke dalam hidung secara berlebihan. Itu makruh tahrim. Makruh tahrim ini telah dinas oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, dan Imam Nawawi menganggap sahih makruh tahrim itu di dalam kitab At-Tahqiq dalam bab ini dan dalam bab taharah. Ya. Dalam kitab Al-Isyarat, kemakruhan itu adalah makruh tanzih. Lalu penulis kitab Al-Isyarat itu setelah menganggap sahih makruh tanzih, juga menganggap bahwasanya sholat sunnah tidak terjadi menurut kaul yang sahih ya. Yang demikian itu muskil, sebab sesuatu yang makruh itu dibolehkan atau boleh dilakukan. Sedangkan makruh tanzih itu apa?
Itu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk meninggalkan atau larangan syarak terhadap suatu perbuatan. Tapi larangan itu tidak bersifat pasti. Contohnya apa? Makan daging kuda saat sangat kita butuh dalam perang. Itu contohnya. Lalu apabila kita menghukumkan tidak boleh sholat pada 5 waktu itu, yang tadi dalam hadis di awal ya, di bagian pertama pembahasan kita ini, bab ini, maka dalam hal ini ada masa dan tempat yang dikecualikan. Adapun pada masa, yaitu pada waktu matahari istiwa di tengah-tengah langit pada hari Jumat. Ketidakmakruhan sholat tatkala istiwa pada hari Jumat itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud radhiyallahu anhu, hanya saja itu hadis mursal. Ketidakmakruhan sholat tatkala istiwa pada hari Jumat itu dikarenakan apabila ngantuk ya telah menguasai pada waktu itu. Oleh karenanya dengan bersolat sunnah dapat menolak ngantuk itu karena kekhawatiran akan merusak wudhu dan kebutuhan seseorang melangkahi banyak pundak orang. Ada yang berkata selain itu ya. Kemakruhan sholat tatkala istiwa atau apa pada Jumat apa? Dikarenakan apabila ngantuk nih ya, telah menguasai pada dirinya itu, khawatir akan merusak wudhu dan kebutuhan seseorang ya, melangkahi banyak pundak orang ini ya. Waktu-waktu yang lain yang makruh untuk sholat tidak disamakan dengan waktu zawal atau tergelincir di hari Jumat. Matkul yang sahih karena tidak adanya arti untuk taklil ini gitu. Jadi maksudnya apa nih yang sebelumnya nih? Jadi sholat, tidak boleh sholat yang dari 5 waktu itu ya, kecuali sholat Jumat ya, sholat Jumat. Jadi waktu yang makruh untuk sholat tidak disamakan dengan waktu zawal atau tergelincirnya di hari Jumat, matkul yang saya, karena tidak adanya arti untuk taklil ini ya. Ketidakmakruhan sholat sunnah pada waktu zawal di hari Jumat itu berlaku bagi siapa saja walaupun ia tidak mendatangi Jumat menurut kaul yang sahih. Adapun tempat yang dikecualikan yaitu Mekah, mudah-mudahan Allah menambah kemuliaan dan keagungannya. Di sana tidak dimakruhkan sholat dalam salah satu di antara waktu yang 5 itu, baik sholat untuk tawaf ataupun yang lainnya menurut kaul yang sahih. Jadi di Mekah itu tidak dimakruhkan sholat ya dalam salah satu di antara waktu yang 5 itu, tidak dimakruhkan ya. Baik sholat untuk tawaf ataupun yang lainnya, betul yang saya, pendapat yang saya. Dan dalam satu wajah atau pendapat yang dikatakan bahwa yang dibolehkan adalah sholat 2 rakaat tawaf. Yang benar adalah wajah yang pertama. Pada wajah yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai dan At-Tirmizi. At-Tirmizi berkata bahwa hadis itu adalah hadis hasan. Yang dimaksudkan Mekah di sini adalah seluruh tanah haram menurut kaul yang saya. Ada yang mengatakan bahwa hanyalah Mekah saja. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud hanyalah Masjidil Haram saja. Udah jelas ya. Semua yang disebutkan di atas adalah bagi sholat yang tidak mempunyai sebab. Ya, yang tadi disebutkan itu ya, itu tidak mempunyai sebab. Tapi jika bagi sholat yang mempunyai sebab, maka tidak dimakruhkan. Ya, sholat yang tidak ada sebabnya itu tidak dimakruhkan. Yang dimaksud dengan sebab ini adalah sebab yang mendahului atau sebab yang menyertai. Di antara sholat-sholat yang mempunyai sebab adalah mengkodok sholat yang telah luput waktunya, seperti sholat fardu atau sholat sunnah yang telah dijadikan wiridan oleh seseorang.
Dalam lima waktu itu diperbolehkan sholat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur, dan sholat gerhana. Menurut qaul yang sahih, tidak makruh sholat istisqa dalam kelima waktu itu. Sebagian ulama mengatakan makruh, sama seperti sholat istikharah, karena sholat istikharah itu mempunyai sebab yang terkemudian. Juga dimakruhkan sholat 2 rakaat ihram menurut qaul yang sahih, karena sholat itu mempunyai sebab yang terkemudian, yaitu ihram. Nah, jadi sholat dimakruhkan itu sholat 2 rakaat ihram. Kenapa? Karena sebabnya itu adanya ihram, gitu kan. Sudah. Adapun sholat tahiyat masjid, apabila seseorang memasuki masjid dalam waktu yang 5 dengan tujuan yang sama, dengan sesuatu tujuan maksudnya, seperti itikaf atau mengajar atau mempelajari ilmu atau menanti sholat dan lain sebagainya, maka tidak makruh. Jadi orang sholat tahiyat masjid ya, karena lagi nungguin sholat atau mungkin dia lagi mau istikaf, ya kan, itu tidak makruh menurut mazhab yang dipastikan oleh jumhur ulama, karena ada sebab yang berbarengan dengannya. Sedangkan jika ia memasuki masjid tanpa ada hajat, tapi hanya untuk sholat tahiyul masjid saja, dalam hal ini ada 2 wajah. Jadi masuk masjid cuma sholat tahiyul masjid aja, tidak maksud nungguin sholat selanjutnya atau mungkin itikaf, ya, maka di sini ada dua wajah pendapat. Yang lebih sesuai dengan kias adalah yang tersebut dalam syarah al-Shaghir dan al-Rudah, bahwasanya ia makruh. Hal itu sama kedudukannya dengan orang yang mengakhirkan sholatnya hingga habis waktu untuk dikodonya dalam waktu yang wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya al-fakir dan para jamaah. Kiranya barangkali ada kalimat-kalimat saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon diluruskan maksudnya. Dan akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.